Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Seruwa 04 Bapak Hartana SPD. Selamat pagi Pak. Yang terhormat Ibu Himatul Jamilah MPD selaku pemateri. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Seruwa 04 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan sholawat mari kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuka zaman menjadi zaman modern seperti sekarang ini. Marilah para hadirin dengan bersama-sama kita bacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar diseminasi budaya positif dimulai. Untuk acara pertama yaitu seminar mengenai diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Himatul Jamilah MPD. Kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Di depan ya Bapak Ibu ya, supaya lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Hadi yang pagi hari ini hadir menemani saya, mendampingi saya, menegakkan waktunya untuk dapat mendengarkan mengenai presentasi saya dengan tema diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita ke alam jauh dari kebodohan sehingga kita mendapatkan alam yang penuh dengan globalisasi seperti saat ini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini diberikan waktu kesempatan untuk saya kemudian bantuan dari Bapak Ibu untuk hadir dalam presentasi saya. Yang kedua, saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hartana SPD, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Nampaknya konsentrasinya takut kurang ya Pak ya. Bagaimana kalau kita speaking dulu? Speaking dulu ya Pak ya. Cluenya adalah apa yang saya katakan? Cluenya, jawabannya apa yang saya katakan? Mungkin sudah pernah mendengar ya. Misalnya, kalau sapi makannya apa Pak? Oh, benar. Kalau susu warnanya apa? Putih. Kalau air warnanya apa? Bening. Kalau susu warnanya putih. Sapi makannya konsentrasi akhirnya seperti itu. Nah sekarang dulunya adalah apa yang saya katakan. Yang ini kambing, ini sapi. Kalau ini kerbau. Jadi ada tiga jawaban ini Pak. Kambing, sapi, ingat baik-baik. Yang ini sapi, ini kambing. Kalau ini kerbau. Baik, sekarang ikutin saya ya. Apa yang saya katakan? Yang ini
Yang ini. Ini. Kalau ini. Kalau ini. Kalau ini. Bu Yuli. Yang ini. Kalau ini. Bu Hana yang masih muda. Kalau ini. Ini. Bagus, artinya konsentrasi. Pak Jarudin. Kalau ini. Iya nih, kalau ini konsentrasi Pak Cindy dari Batu Pelatihan. Ini kalau ini Pak Cindy benar. Ingat baik-baik apa yang saya katakan. Yang ini sapi. Ini kalau ini mantap, sudah konsentrasi. Sekarang saya nggak pakai ini. Ini nggak pakai telur, nggak pakai tangan. Ini kalau ini berarti patokannya bukan tangan saya. Apa yang saya katakan? Ulangi sekali lagi, Bapak. Iya, kita SPG dulu supaya semangat. Yuk langsung. Yang ini sapi. Ini kalau ini ya, jadi Pak Sarudin sudah paham? Kalau ini sapi lagi yang ini sapi. Ini kalau ini berarti kalimat tangan artinya konsentrasi Bapak. Ya baik. Bapak, kalau ini jempol. Baik, alhamdulillah sudah konsentrasi semua. Pada bagian ini saya akan menyampaikan tema tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif sendiri sudah mengandung arti kata positif ya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya kita harus mengenal Bapak tokoh kita dalam dunia pendidikan ya, yaitu apa pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara pada saat itu. Bahwa pada saat zamannya Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang anak itu terlahir sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada saat anak lahir, pastikan pada saat itu saya misalnya lahir tahun 73. Nah saat ini saya harus melihat murid-murid saya untuk 10 tahun yang akan datang. Lalu saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang guru untuk mengantar mereka menuju ke apa yang mereka inginkan. Bukan kita menceritakan, oh dulu Bapak begini loh, oh dulu Bapak kalau di depan kelas itu kalau sama Bapak Ibu guru pengetahuan seperti apa. Nah itu tidak
untuk mengingatkan kembali sih nggak apa-apa, tapi paling nggak anak itu kadang-kadang bosan kalau mendengar apa yang kita ceritakan zaman dulu karena zamannya berbeda. Nah, kita harus hadir sebagai penuntun. Penuntun itu artinya kita tidak memaksakan secara kognitif kepada anak didik. Tapi kalau berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, kita harus paksakan dan kita harus luruskan. Karena itu akan sampai ke saat dia menjadi masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah dia menjadi individu yang diperlukan. Ya, dan kita juga harus sebagai sistem among di sini. Artinya ya, Bapak Ibu hebat di sini memang saya sudah yakin lah, apalagi yang senior gitu ya, sudah mendidik anak-anak dengan baik. Maka mendidik dan mengajar itu sangat berbeda. Mengajar kalau kita mentransfer ilmu pengetahuan, tapi mendidik artinya kita memberikan pengarahan dalam segi budi pekerti. Nah, apa sih yang namanya budaya positif? Budaya positif itu budaya saja adalah kebiasaan. Positif dari hal-hal yang berkaitan dengan yang baik-baik. Itu merupakan salah satu yang harus diterapkan di sekolah. Dan semua itu harus mempunyai nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah disiplin, kemudian bertanggung jawab, mandiri, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Itu dalam segi akhlak dan budi pekerti ya. Tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi. Itu ada 6 dimensi itu apa Pak? Bapak Ibu mungkin ada yang sudah hafal atau belum hafal? Mungkin yang sudah kurikulum merdeka 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, ya, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, mandiri. Tuh, Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum 3 mandiri ya, saya rasa sudah paham. Nah, ini pada bagian ini saya akan menyampaikan ya mengenai budaya positif itu poin-poinnya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru kita itu sekarang ada di mana ketika anak-anak murid kita menghadapi masalah. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan ada segitiga restitusi. Kita bahas satu ya Bapak Ibu. Nah ini salah satu identitas daripada pembelajaran dengan paradigma baru, itu kaitannya dengan kurikulum yang ada sekarang, kurikulum merdeka yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitannya kenapa harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila? Karena pemerintah mengharapkan anak-anak didik kita itu yang pada saat pandemi itu sudah lupa dengan literasi, kemudian numerasinya juga sudah lupa. Mereka pada saat pandemi belajar dengan cara menggunakan kalkulator, kemudian akhlaknya tidak terlihat karena melalui online ya, maka Bapak Nadiem Makarim menerapkan hal ini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya, nah ini sering kita salah ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kadang-kadang orang dewasa, baik kita sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua di rumah, karena kita merasa orang yang lebih tua, orang lebih tahu dulu, maka kadang-kadang apa sih bersikap memaksa kepada orang yang anak-anak. Kamu harus tahu aturan itu seperti apa kalau di rumah. Kadang-kadang mengultimatum seperti itu ya, image-nya jadi jelek. Kemudian di kelas juga demikian pula, guru mengontrol murid, dan itu jatuhnya apa? Anak timbulnya ketakutan, bukan kesadaran pada diri sendiri. Padahal yang kita terapkan di sini harusnya anak itu sadar intrinsik, bukan sadar dan eksternal ya. Kemudian berikutnya adalah guru kadang-kadang memanfaatkan posisi efektif dan bermanfaat itu. Saya dulu datang, kalian kan butuh ibu, karena ibu tahu tentang pengetahuan, misalnya seperti itu. Ada mungkin yang beberapa guru yang seperti itu, tapi insya Allah di sini tidak. Kemudian sering mengkritik pada saat mereka berbuat salah. Ya kamu sih begitu. Nah, kadang-kadang ya kita keceplosan karena mungkin sudah biasa. Nah itu kita harus mengubah daripada paradigma yang tadi diubah ke dalam pendekatan teori kontrol. Salah satunya adalah bahwa kita guru dan murid itu mempunyai kebutuhan yang sama. Kita sama-sama keinginan yang sama dengan murid.
Kemudian kita harus menerapkan empati terhadap anak jika saya berada pada posisi seorang murid. Kemudian perilaku, kalau kemarin itu stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka ketika anak tersebut melakukan kesalahan, oh jangan-jangan di rumahnya tidak kurang mendapatkan kasih sayang, makanya dia jembalitan di sekolah supaya apa? Supaya mendapatkan perhatian dari gurunya, itu kayak siswanya Bu Ade tuh yang suka cerita sama Bu Yuli. Oh jangan-jangan di rumah kurang kasih sayang, makanya mereka ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian waktu stimulus respon kita mengatakan saya bisa ngobrol sama orang, mengontrol orang lain, tapi kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kita nggak bisa menyetir. Coba bayangkan misalnya dalam genggaman kita itu ada suatu benda, orang lain memaksa kita untuk membukanya. Kira-kira Bapak Ibu mau atau tidak? Ya. Tapi ada kalanya mau nggak? Alasannya apa, Bu Yuli? Bukan. Oh, Ibu sebagai orang lain. Nah, saya genggaman saya sampai kamu emas katakan, emas. Ternyata ada orang lain yang membuka karena nggak tahu isinya apa. Kira-kira Bu Yuli sebagai orang lain ingin mengetahui nggak? Alasannya? Kemudian siapa yang kira-kira saya sebagai saya sendiri, saya berhak nggak untuk membuka? Enggak. Oh enggak. Okay. Tapi boleh nggak saya membuka? Berarti alasan saya harus apa? Nah, kepercayaan. Kepercayaan. Iya, kalau bisa dibuka, kalau orangnya bisa pegang kepercayaan, oke. Kalau enggak. Baik ya. Ya, salah satunya yang bisa mengontrol apa yang kita pegang adalah diri sendiri. Ketika kita buka, bermanfaat nggak buat orang lain? Berfaedah nggak? Kalau sekiranya tidak bermanfaat, ya sudah, jangan buka. Tapi kalau itu membuat manfaat bagi orang lain, buka. Tapi tetap kontrolnya ada pada diri sendiri. Maka itu yang dinamakan dengan harus punya prinsip hidup. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu kadang-kadang stimulus respon ya. Kemudian kolaborasi, konsensus itu kita memang kenapa kita di sini ya sejak kita sudah sering melakukan kolaborasi dengan guru-guru, maka kita sering bergotong royong. Kemudian model berpikirnya itu menang kalah, tapi kalau di teori kontrol itu ya menang-menang, win-win ya, tidak ada kalah menang. Nah ini disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yang maksudnya adalah tanggung jawab terhadap apa sih yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian caranya bagaimana? Caranya ya kita harus memberikan kebiasaan-kebiasaan yang positif kepada anak didik mereka yang sekarang di pagi hari dan sore hari sudah terlaksana dengan baik ya. Tujuannya tentunya untuk apa? Menimbulkan kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu sangat sulit Bapak Ibu, apalagi untuk anak-anak usia SD. Kenapa sih? Karena mereka datang ke sekolah pasti disuruh oleh orang tua untuk sekolah, kan? Belum ada yang bangun jam 5 pagi, mandi, sarapan, kemudian sudah menyiapkan bekal sendiri, kemudian menyiapkan peralatan seperti itu, kayaknya masih sedikit ya, 50-70%. Tapi kalau udah tahap kita di orang dewasa itu kayaknya motivasi itu. Ya kadang-kadang juga kita sebagai orang dewasa juga masih sama ya Bapak Ibu ya, motivasi intrinsik kurang, eksternalnya itu masih berkaitan. Oh karena ada itu saya datang, ada teman saya, kalau enggak ya saya nggak datang. Baik, selanjutnya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Salah satunya tadi yang sudah Bapak Ibu sebutkan semua, ya. Ya betul. Jadi, kenapa sih anak-anak kayak kemarin mungkin murid saya Raffi melakukan kegiatan seperti itu? Ya mungkin salah satunya walaupun dia nggak sadar ingin ditegur sama Bu Mila, Bu Yani, kepala sekolah atau kepala sekolahnya sendiri melakukan.
Mereka pasti awal mula akan mengatakan, saya nggak sengaja Bu. Tapi pada itu secara nggak langsung mereka sudah melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Maka dikatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu, kita lihat di sini. Nah itu ada bertahan hidup. Bertahan hidup salah satunya adalah ya, kita ya ketika manusia lahir belum bisa apa-apa pasti membutuhkan kasih sayang, membutuhkan air susu, membutuhkan makanan, minuman. Ketika sudah mulai dewasa kita membutuhkan mungkin ada piramida ya, piramida sebagai suatu tandanya kita sudah masuk ke dalam kehidupan. Misalnya di dasar itu kita sebagai karyawan biasa, mungkin tahap berikutnya kita sebagai atasan dan seterusnya hingga ke atas kita berpihak pada yang maha kuasa. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Dan salah satu mungkin anak-anak muda kita melakukan tindakan-tindakan yang salah itu karena di antara tersebut tadi yang ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, apa sih motivasinya? Motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi intrinsik. Itu sudah mungkin udah usia SMP ya. Itu pun juga kadang-kadang kemarin saya mendapatkan murid saya itu kajian saya keluar. Mungkin karena jenuh bisa jadi seperti itu. Nah, motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kamu kenapa mengerjakan PR? Ya biar kemarin aku bilang. Kan itu berarti motivasinya masih ekstrinsik, bukan motivasi ya karena sudah seharusnya kan ini kewajiban saya mengerjakan. Hak saya adalah mendapatkan pendidikan di kelas atau mendapatkan koreksi. Kalau sudah dikerjakan PR ya kita wajib sebagai guru untuk menilai dan mereka berhak untuk mendapatkan penjelasan dan pendidikan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita kadang-kadang ribut, biasanya mendapatkan bintang. Bahkan itu sebenarnya harus dihindari ya. Kalau bintang sih mungkin masih bisa. Tahu-tahu kita sudah memberikan coklat atau apa, itu secara nggak langsung sudah menanamkan hal-hal yang tidak baik pada diri anak dari kecil. Nah itu yang dihindari. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Padahal mereka belum tahu. Kalau belum tahu nggak kasih aku juga nggak apa-apa ya. Nah itu motivasi intrinsik adalah motivasi yang tujuannya itu didapat pada diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai apa yang nilai kebajikan, nilai universal yang ada pada diri sendiri. Ini baiknya Bapak Ibu. Lalu apa sih yang mesti kita lakukan terhadap murid-murid yang melakukan kesalahan? Ini ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Mungkin jarang mendengar. Saya juga baru mendengar di pembelajaran kemarin. Apa itu restitusi? Apa itu peraturan? Apa itu keyakinan? Hukuman itu cenderung akan mengakibatkan berdampak saat ini dan yang akan datang. Contoh, saya pernah mendapatkan nilai 5. Ketika mendapatkan nilai 5 waktu itu di kelas SD, guru saya narik kuping saya. Dan itu terekam hingga sekarang. Itu artinya hukuman. Itu hukuman. Tapi itu yang mengontrol adalah guru. Kemudian, bagaimana kalau konsekuensi? Konsekuensi itu adalah taat aturan. Wah, saya harus datang tepat waktu nih. Kalau nggak datang, nanti pintunya dikunci. Nah, tapi bukan hukuman, tapi konsekuensinya pintu gerbang dikunci, bukan hukuman. Kemudian restitusi, itu murid anak memecahkan masalah sendiri jika terjadi permasalahan. Kemudian yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kamu nanti kalau misalnya nggak pakaian lengkap, gimana mau biarin? Kita disuruh hormat bendera 1 jam misalnya seperti itu. Nah, padahal kalau konsekuensi yang namanya anak itu mencoba mengontrol diri sendiri dengan penguatan positif. Harus berpakaian lengkap yang hari Senin karena memang sudah sewajarnya seperti itu. Kemudian mereka yang mengontrol, paham akan apa yang harus dilakukan. Hukuman dampaknya pada murid, anak
ada yang nggak terima. Kalau anak SD sih kalau Pak dihukum ketemu di jalan tak salim. Tapi coba tadi yang saya katakan ketika masuk kelas dan lucu ternyata lebih 5 menit. Kalau mau sekolah SMP atau SMA itu pasti akan tutup pintu gerbangnya ya. Tapi kalau SD nah sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Coba Bapak Ibu Made, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru sebagai guru kelas 1, kira-kira Made berada di posisi keberapa? Mantap. Oh iya. Yang berapa? Pertama, enggak. Saya tanya dulu sama Bu Made. Bu Made, dari 5 pilihan itu, kira-kira Ibu di posisi keberapa kan? Oh pertama, oke baik. Pertama, ya alasannya. Untuk kelas 1 tingkatan kelas 1 ya Bu ya. Yang kelas 1 dulu ya. Yang pertama itu penghukum. Misalnya nih ya, contoh anak kelas 1 kan banyak yang belum ngerti banget gitu ya. Contoh disiplin nih, contoh yang disiplin aja. Naik di atas meja. Apabila didiamkan atau tidak ditegur, kita hukumannya gampang tuh. Yang nggak nurut, yang nggak tertib, nanti pulangnya belakangan. Itu mungkin disiplin, latihan disiplin kecil. Kalau kelas 1 ya Bu, kalau kelas tingkat tinggi saya belum pernah. Mungkin itu saja yang contoh sepele. Tapi tidak dicubit ya Bu, tidak dicubit, cuma kita himbau aja. Pak Mo tadi katanya dari 5 posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah Bapak alasannya Pak sebagai pemantau. Sebenarnya saya pilih nomor 3 sebagai teman ya Bu ya. Karena apa? Karena anak-anak itu belum pendekatan, ya, belum pendekatan secara pribadi atau juga dengan secara keseluruhan. Dengan merasakan mereka menjadi teman, akhirnya mereka juga nanti akan mengerti kata-kata kita, gitu ya. Apa yang diinginkan, apa yang mereka rasakan, mereka selalu terbuka kepada kita, gitu. Sehingga kita memudahkan untuk merespon mereka, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kayaknya ada 2 nih dari Pak Mo sebagai pemantau dan sebagai teman. Coba siapa yang sebagai pembuat rasa bersalah? Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa sih memberikan supaya anak itu tahu di mana letak kesalahannya. Baik, kita identifikasi satu-satu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera saat hujan. Enggak ya Bu Yani? Oh, Bu Yani sekarang. Itu hukuman. Nah, itu tidak boleh saat ini. Bahkan seterusnya juga tidak boleh. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kita nggak ngomong seperti itu. Pernah betul Bu. Saya juga pernah seperti itu. Ternyata saya baru tahu pada saat itu saya membuat rasa bersalah pada anak murid saya. Itu contoh penerapannya. Sebagai teman, tadi Pak Mo sudah bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, saya istri ya. Sudah nggak apa-apa, tapi lain kali jangan buat lagi. Nah, kalau yang ini, jika anak itu bisa meletakkan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang yang layak dan dihormati, is okay kalau teman. Tapi kalau anak tersebut menganggap kita temannya juga, mereka juga bisa berbicara seperti teman dan kita nggak dihargai. Nah, tidak menetapkan pada posisinya. Jadi ada waktu-waktu kita harus berteman dengan murid kita. Kemudian pemantau di sini kamu
sadar ya, sudah. Kamu sadar melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya enggak? Jadi pemantau ini suka mencatat. Wah, ini sudah sekali nih. Telat? Iya, telat setengah jam sekali. Enggak ngerjain PR sekali. Diam kan? Ketiga kalinya apa? Konsekuensi. Oke, nggak apa-apa, ini pemantau ini. Jadi seringkali supaya tidak melakukan, jadi kita harus catat nih, daripada kita hanya berdasarkan pengamatan, nah itu kan lupa ya. Karena faktor kadang-kadang. Betul. Bukti fisik. Kemudian, nah ini yang terakhir, sebagai manajer, apakah kamu tahu sih letak kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita mengembalikan apa yang terjadi pada diri anak, kemudian mereka menjawab sendiri apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus hasil daripada konsekuensi kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita mampu menerapkan seperti itu dan anak akan menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, ini posisi kontrol apakah kamu seperti saya kecewa deh sama kamu. Kamu nggak pernah bener sih. Kayak pernah cerita ya. Kalau yang masih muda, pernah masih muda. Kamu sih. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah sekarang sudah posisinya kayak sudah mulai sedikit. Baik, selanjutnya. Ayolah, kata dia sebagai teman ya. Jadi Bapak Ibu, kamu nggak pernah mendapat nilai bagus kalau nggak mengerjakan PR. Kadang-kadang supaya menimbulkan efek jelas sebenarnya. Sebenarnya saya sudah kalau sudah biasa menghadapi anak-anak murid, apapun itu bahasanya, selama akan menimbulkan positif rekam jejak yang nantinya baik, itu sah-sah aja. Mau kalimatnya seperti apa? Yang penting jangan mengejas. Kamu bodoh, itu nggak boleh. Enak kamu biar pelantinya, itu nggak boleh juga. Karena hal seperti itu akan tinggal kamunya sampai ke saat itu, betul kan? Sangat, apalagi itu membuli secara verbalisme. Bully itu kalau sudah menjadi pola. Sekarang dia mungkin ngomong aja mungkin keceplosan. Ternyata itu sudah betul anak itu kan sudah mengatakan seperti itu sudah berkali-kali, itu sudah pola. Kalau udah pola namanya bully verbalisme. Karena ada bully fisik dan ada bully verbal. Nah ini ya, keyakinan kelas. Kemarin di awal tahun ajaran baru kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Karena peraturan itu berakhir dengan sanksi atau hukuman. Padahal kalau sanksi atau hukuman itu akibatnya adalah negatif. Iya. Kenapa harus keyakinan kelas? Salah satunya ini kalau yang sudah kita terapkan di sekolah mungkin lebih, nah ini kesepakatan kelas ya. Kalau anak-anak rinci ya, kalau kita mungkin disiplin apa ya? Ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin belajar ya. Kalau ini sifatnya abstrak, disiplin aja, tapi sifatnya umum dan menyeluruh. Kemudian harus dibuat secara positif, nggak boleh ada kata dilarang, nggak boleh, jangan, nggak boleh, ya, dihindari kata itu. Dan kemudian harus diingat, makanya tulisannya disiplin, ya, disiplin aja. Kalau ini kan banyak sekali. Coba kamu ingat tiap kesepakatan kelas, apa ya? Disiplin aja anak-anak akan ingat. Disiplin bu, oh ya. Apalagi tanggung jawab, ya itu salah satunya. Itu kalau panjang lebar anak-anak sulit sekali untuk mengingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Kondisi kelas kita kan berbeda-beda. Kemudian harus disahkan oleh murid-murid dan guru tersebut. Kalau masuk ke dalam sekolah berarti yang disahkan warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ya murid, ya guru, kepala sekolah, kemudian ada penjaga sekolah dan semua yang ada di sekolah. Nah, kita lihat video sebentar ya Bu. Ini bisa nggak? Jalan tidak lama.
Ya aku marah lah, aku dari kedai kan di kelas. Masa aku di kedai kopi, apa? Ya aku marah lah, aku dari kedai kan di kelas. Ya saya langsung ambil mereka, banget. Saya tetap dia di kelas rumah. Iya lah, saya lihat ada pak. Saya bilang ini lah, maksud saya ditutup kakinya. Validasi kejadian yang salah. Kembali ke keyakinan kelas. Ya, menarik kalau masalahnya sangat simpel. Bagaimana kalau masalahnya rumit? Tapi dari kesimpulan semua itu, kalau seorang anak mendapatkan masalah, langsung jangan kita mengejar kamu lagi kan emosi. Nanti emosi, nanti caranya harus stabilkan. Oh, Bapak juga pernah seperti itu, Ibu juga pernah. Kalau Ibu digituin juga marah. Jadi ibaratnya seakan-akan kita berempati kepada mereka, menetralisir, mengidentifikasi emosinya dulu. Nah, kalau belum apa-apa udah dijudge seperti itu, ya sudah kita langsung terekam. Yang ada di kalimat awal seorang guru, itulah yang direkam oleh seorang murid. Dan itu saya sudah rasakan kemarin, padahal saya mau hanya ngomong. Jadi kalau di kantor pernah kalau bisa berwaktu ibu ngantuk, ternyata yang direkam ngantuknya. Nah itu salah satu hal yang mungkin pemikiran anak-anak seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau kasusnya sudah sampai di luar, itu sudah kasus hukum ya. Kalau terjadi di masyarakat seperti anak-anak sudah melakukan tawuran, itu pertama kali tetap melakukan netralisir dulu, mengidentifikasi dulu, baru mereka harus meyakini, kemudian merasakan apa sih yang konsekuensi yang dihasilkan jika melakukan seperti itu. Baik ya, baik kembali ke sini. Nah ini yang namanya segitiga restitusi, di mana di titik hijau ini adalah di mana kita menerapkan sebagai seorang dewasa harus menetralisir anak, menurunkan emosi. Pasti semua orang kalau dalam kondisi salah pasti emosi tinggi.
apalagi anak-anak yang tidak tahu bagaimana letak emosinya. Setelah mereka dinetralisir, baru kita akan menuju ke tahap yang kuning. Tuh. Validasi, bener nggak sih kamu salah, ibaratnya bahasanya. Nah, lalu apa sih, apa bener nggak kalau kamu melakukan tindakan tersebut? Iya Pak, salah Pak. Nah, sampai muncul kata salah pada diri murid, berarti mereka sudah mengakui kesalahannya. Setelah itu baru kita langsung balik ke keyakinan kelas, karena kita berada di sekolah ya. Kira-kira kelas itu ada apa aja misalnya tadi ya. Mungkin ada disiplin, nggak boleh ada bully, kembali ke sana. Hukumannya apa? Kalau baca ajaran hukumannya, konsekuensinya apa? Nah, jika kami melakukan tindakan seperti itu, iya, saya didenda Pak. Oh, bukan denda, kalau tidak denda itu nggak boleh. Harusnya apa? Harus menimbulkan kata-kata positif tadi. Itu proses memang. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi di dalam dunia pendidikan harus diterapkan seperti ini Bapak Ibu. Dari hijau dulu, kemudian yang kuning, baru anak itu merasakan yang merah. Jangan langsung yang merah. Merah dalam artian mereka salah, jangan. Kasihan. Ini caranya menstabilkan identitas. Kata-kata kita sebagai seorang berbuat salah itu wajar kan? Memang semua manusia banyak salah, solusi. Kamu berhak merasa begitu kalau digituin oleh orang lain, itu bahasa seperti itu ya. Validasi tindakan yang salah itu salah satunya kita harus melihat kepada benar nggak anak itu melakukan kesalahan. Kita ini secara teori aja ngomong seperti ini ya, tapi bahasa itu silakan dengan bahasa yang baik. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, tapi kok kamu hanya sampai di situ? Iya Pak, takutnya malah kebablasan. Tahu kan? Kamu patut bangga karena kamu melindungi diri kamu. Saya pernah bilang ke Rabi, untuk menjadi orang yang terkenal itu mudah, dengan cara negatif itu mudah, tapi untuk membuat menjadi positif itu sangat sulit. Kemudian yang keempat, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan yang sudah dibuat di kelas kita? Kesepakatan apa? Idealnya bagaimana? Kalau terjadi bully di kelas, kata-kataan, orang tua dikata-kataan, orang tua disebut saat belajar. Wah, nanti kalau lagi bekerja kesambung-sambung ya, maka itu tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Adakah Bapak Ibu yang ingin menanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau bertanya, mengapa harus restitusi dalam penerapan kesalahan yang dilakukan murid? Terima kasih. Yang ada pertanyaan dari Bu Haji Sabaria, apa sih kenapa harus melakukan segitiga restitusi? Dalam hal ini kenapa kita sebagai seorang pendidik di dalam dunia pendidikan harus masuk ke kategori hal tersebut? Karena di segitiga restitusi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika anak melakukan kesalahan kita tidak boleh langsung mengejar bahwa ada yang salah. Ya, kenapa? Karena tujuan akhirnya supaya kita anak tersebut mendapatkan motivasi intrinsik, menyadari apa yang dilakukannya dan tidak menjadi sebuah hukuman yang akan terekam hingga dewasa. Karena mungkin untuk tahun-tahun sebelumnya, pada tahun kita sekolah ya, tahun 80-an, tahun 90-an, hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita dan itu pada dunia pendidikan yang sekarang. Untuk yang akan datang karena memang dunia kita sudah penuh dengan digitalisasi, ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, maka tidak seharusnya kita menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman. Hukuman itu jika orang itu benar-benar melakukan kesalahan seperti mencuri. Kan ini seorang anak di kelas melakukan kesalahan yang harus kita luruskan, tapi bukan dalam bentuk hukuman. Itu yang terjadi di dunia pendidikan. Mungkin itu yang aku lebih jelasnya, Bu Sabaria. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, sebelumnya terima kasih atas penjelasan dari Ibu Madu Jamila mengenai letak kontrol guru. Begini, jadi apakah selalu guru harus selalu sebagai teman atau bagaimana mengingat guru kan juga punya marwah ya, dalam arti bukan harus selalu dihormati, tidak seperti itu, tetapi mengingat anak-anak itu kan sekarang ya kalau kita apakah setiap hari harus sebagai teman itu nanti anak-anak menjadi iya bahasanya sekarang itu tidak hormat sama gurunya kan. Jadi di mana letak kontrol guru yang seharusnya? Nah itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti kasus yang tadi ya, kasus yang sering terjadi di SD, SMP, SMA dulu hingga sekarang, maka belum pernah juga kita menerapkan hukuman kepada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol guru. Jadi seakan-akan sudah mengejar anak itu salah melakukan kesalahan terlambat datang, membuat rasa bersalah sewaktu-waktu tidak masalah. Kemudian teman itu juga tidak masalah. Tapi kalau seandainya tadi yang Ibu kamu katakan, kita bertindak sebagai seorang teman, maka apa yang kita lakukan, bahwa kita sebagai seorang guru mungkin akan hilang. Anak itu akan ngomong seenaknya dengan kita, bahkan mereka gampang ini, sama Bu Mila aja gampang. Saya tidak tahu, cuma orangnya baik misalnya, karena terlalu baik maka tidak diindahkan, tidak dihormati. Maka sekali-sekali aja kita melakukan tindakan seperti itu. Mengobrol biasa, oke ya. Tapi kalau misalnya sewaktu-waktu kita harus menunjukkan bahwa ini saya loh guru kamu, tapi tidak harus dengan mengatakan kesombongan diri. Kemudian pemantau tadi, ya, yang mencatat setiap kejadian, aturan-aturan atau anak suruh melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer itu ya supaya anak menyadari di sini. Lalu di mana sih letak kita sebagai seorang guru untuk mengontrol perbuatan murid yang salah atau meluruskan murid yang salah? Maka yang selayaknya memang pada seorang manajer. Selayaknya seharusnya pada seorang manajer. Tapi melihat fleksibilitas, kemudian kondisi waktu dan sebagainya, boleh kita menerapkan kepada seorang teman atau pemantau. Kalau kita kesulitan, kan saya baru sekali Pak mengerjakan PR, kok Bapak seperti itu sama saya? Nah, belum apa-apa kita sudah seperti itu, makanya kita bertindak sebagai pemantau salah satunya, walaupun tidak secara tulisannya nggak ada, tapi paling nggak secara ngomong, oh iya ya Bapak, jangan ngomong oh iya ya Bapak, baru sekali kamu ya. Nah, kayaknya bahasanya masih kembaliin lagi apa yang diomongkan murid benar. Maka sebagai manajer itu yang pertama, tapi sebagai teman dan sebagai pemantau, teman itu melihat bagaimana kita memposisikan diri, misalnya seorang anak SD, anak SMA, anak SMP, sewaktu-waktu nggak apa-apa seperti itu meletakkan sebagai seorang teman. Ya, kalau kita aturannya kayak kita sebagai seorang orang tua dengan anak kita, kan sebagai seorang teman diskusi. Tapi ada waktunya ketika anak itu melakukan kesalahan yang cukup signifikan, kita bertindak bukan sebagai seorang teman lagi, tapi sebagai seorang ayah yang harus meluruskan anaknya. Demikian juga dengan guru. Walaupun awal-awalnya tadi dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, ya. Ini tadi menstabilkan dulu emosinya supaya mereka tidak emosi. Ya baik. Mungkin ada yang tanyakan lagi atau lebih jelas? Sudah jelas? Sudah. Baik. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sudah meluangkan kesibukan pada pagi hari ini untuk hadir menerima penjelasan saya mengenai budaya positif dalam hal ini kegiatan di calon guru penggerak angkatan 9 di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu kerjakan mendapatkan pahala istighfar dari Allah SWT. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Ibu Himatul Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imatul Jamilah SPD MPD, calon guru penggerak dari SD Surat 04. Kita beri aplaus tepuk tangan buat Bu Mila. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih Bu Mila telah menyampaikan hal-hal yang perlu untuk mengecas motivasi kita, ya, sebagai kita tenaga pengajar pendidik. Jadi dunia itu bergerak terus ke depan, ya. Jadi zaman berubah, ya. Kalau anak-anak berubah, gurunya tidak berubah, berarti ketinggalan. Ya tidak. Sekarang itu era globalisasi sudah begitu cepat. Kemarin pesan dari Ibu Unifa, Ketua Umum PGRI Pusat, Profesor Unifa, itu kita harus seiring sejalan dengan zaman, ya. Apa sih cirinya? Yaitu teknologi informasi begitu cepat. Ya tidak, Bu? Nah, cirinya kalau zaman dahulu itu anak-anak, ya, kita tahun 70-an itu kalau ketemu guru takut, malu, bukan main itu di jalan, ya kan? Ya, artinya sopan santun, budi pekerti pada waktu itu masih kental, ya. Nah, dengan perkembangan zaman bergeser tuh sopan santun, budi pekerti, ya, itu mulai luntur. Kenapa? Yaitu karena arus globalisasi, HP, TV, internet sudah berlangsung sekarang ini. Ya, jadi kita juga harus mengikuti perubahan itu. Ya, itu sudah sunatullah. Kita nggak bisa mau mencegah itu. Memang sudah zamannya. Kata Nabi, didiklah anakku sesuai zamannya. Ya betul. Ya. Sekarang sudah zaman IT, anak kelas TK, SD sudah pinter-pinter lah kita ikuti perkembangan itu. Nah, ke depan itu memang yang terpenting menurut peneliti itu yang terpenting adalah akhlak dan budi pekerti, kita tanamkan di situ. Kalau ilmu pengetahuan kognitif itu anak-anak bisa mencari sendiri melalui HP, baca sendiri, tutorial, kan, semacam itu, mencari rumus-rumus. Tetapi di situ peran guru adalah menanamkan budi pekerti, akhlakul karimah, ya. Tadi disampaikan betul bahwa di sekolah ini harus mempunyai sebuah aturan yang jelas, ya, budaya positif, ya. Kalau kita itu mempunyai budaya yang positif, ya kita dapat ya positif, ya, positive thinking begitu. Tapi kalau kita itu selalu negatif, dapatnya negatif, nol. Betul nggak, Bu? Begitu. Jadi kita harus selalu berpikiran positif dimanapun, ya, terhadap teman, terhadap siswa kita juga, ya. Nah, disiplin budaya positif ini kita bangun di sekolah, ya. Budaya positif itu banyak, ya, di situ. Di situ nanti kaitannya Bu Mila untuk modul berapa kalau tidak salah nanti ada disiplin positif. Bagaimana kita tuh membuat sebuah kebiasaan budaya anak atau disiplin, tetapi tanpa hukuman, ya, tanpa hukuman. Tapi anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri, tapi bukan dari luar, dari ekstrinsik, tapi dari dalam. Nah, itu tugas kita, ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus menerapkan filosofi diajar Dewantoro, ya, di situ. Itu apa di situ? Semboyan pendidikan yang tertempel di topi, itu nggak, Bu? Di topi anak yang itu ada apa tuh? Lambang apa? Lambang pendidikan kita sebutnya. Semboyan pendidikan kita itu apa? Ing madya mangkon karso, kemudian ing karso sirkulodo, ing madya mangkon karso uri handaya. Itu saja yang kita pegang, ya. Saya pernah membaca sejarah bilang, kenapa sih Pak Presiden Soekarno zaman dahulu itu memilih taman siswa, yaitu yang dipunyai oleh Pak Ki Hajar Dewantoro,
waktu itu, waktu awal-awal kemerdekaan. Padahal waktu itu banyak sekolah-sekolah yang maju, sekolah elit kalau sekarang itu, ya, baik itu sekolah Islam maupun non Islam. Tetapi Pak Tenis kamu sahabat sejarah itu mengapa milih Pak Ki Hajar Dewantoro? Karena waktu itu visi misinya itu cocok dengan bangsa kita yang tadi ya, dengan sosok tulodo ya. Kita tuh harus memberikan contoh ya, tidak cuma memerintahkan, tapi memberikan contoh. Misalnya, anak kelas kita kantor ya, kita bareng guru dan siswanya bareng ya, bersama bareng seperti itu. Anak-anak kita sholat yuk ya. Kita tidak memerintahkan, tapi ada di situ ya, memberikan contoh. Jadi anak itu tidak cuma mendengar, tetapi melihat ya, bagaimana misalnya melarang merokok misalnya, tapi orang lain merokok ya susah, ataupun yang lainnya. Itu adalah budaya positif, disiplin positif. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua tadi? Ingat sesungguhnya, maju mangkat. Di tengah kita bisa memberikan semangat. Misalnya contohnya, nanti kerja bakti, kerja kelompok, kita awasi setiap kelompok-kelompok itu dibangkitkan. Ada anak-anak yang malas, kita bangkitkan. Jangan cuma satu saja yang aktif di dalam kelompok tersebut. Kemudian Tuturi Handayani, ya kita di belakang juga memberikan dorongan semangat ya. Itu adalah bahwa latar belakang dari calon guru penggerak itu adalah mengembalikan kita itu kepada filosofi Ki Hajar Dewantoro ya, sebagai bapak pendidikan kita kenalkan tuh. Terus saya pajang di depan, terus ada maksud dan tujuan itu. Saya pasang Ki Hajar Dewantoro di depan kantor kan, itu adalah itu siapa ya? Kalau ada foto, oh iya itu Ki Hajar Dewantoro ya, bapak pendidikan kita. Apa sih? Anak-anak coba disuruh mendeskripsikan sejarah Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi gini, saya pernah mendapat ini juga dari LP Bandung. Itu contoh kita tuh memanjang gambar-gambar pahlawan itu tidak sekedar dipajang saja ternyata. Kemudian pajangnya tidak jauh-jauh di atas. Kalau bisa setiap bulan diganti itu foto-foto itu, gambar-gambar pahlawan. Tujuannya apa? Kita tuh mencontoh, meneladani. Ya. Anak-anak coba itu gambar siapa misalnya? Oh itu gambar Jenderal Sudirman. Nah, berikan tugas. Anak besok ada tugas mencari sejarah Sudirman, Jenderal Sudirman. Contoh apa perilakunya? Ya seperti itu. Jadi media-media seperti banyak sekali ya untuk memberikan disiplin positif tadi maupun budaya positif di sekolah seperti itu. Kemudian tadi di sini juga kita tidak boleh memberikan label kepada anak-anak. Anak bandel tidak boleh ya. Karena pendidikan itu sebuah proses ya, sebuah proses pendidikan itu dari tahu belum tahu menjadi tahu, kemudian dari belum dewasa menjadi dewasa. Itulah tugas kita. Kemudian untuk sekarang ini yang disampaikan tadi betul bahwa karena arus globalisasi perjanjian itu yang disorotin pemerintah dan kita semua adalah kasus kemarin juga di Dinas Pendidikan secara sore disinggung lagi oleh Pak Kabir, ada tim pencegahan penanggulangan kekerasan, pelecehan seksual dan bullying. Tuh. Nanti ada actionnya itu, gitu ya. Udah saya buat kemarin SK-nya udah saya kirim dari sekolah itu perwakilan ya, anak kedisiplinan siswa dari komite sekolah Pak Firdaus, kemudian dari wali murid kelas 6. Ya, bagaimana anak-anak itu nanti tidak terjadi kekerasan di sekolah, kemudian pelecehan seksual dan juga membuli. Ya, membuli ada dua kan tadi, ada verbal, non-verbal. Verbal itu mengejek, verbal itu mengucap. Misalnya tubuhnya, rambutnya keriting, disebut keriting yang kamu keriting nggak boleh ya. Tapi nggak boleh dia sekolah teman lo dengan yang baik ya. Kalau boleh ya cantik ini boleh ya, nanti cantik beneran itu kan begitu. Kalau panggil anak kita itu ganteng
Anak ganteng sih ganteng beneran. Ya. Itu kan doa kan, tidak boleh manggil dengan yang tidak bagus. Kemudian untuk selanjutnya untuk Bu Mila cukup ini untuk CGP ya. Untuk CGP, Bu Mila dan cukup. Nanti berikutnya bahwa ini saya sampaikan aja nanti kita mengalami semua di dalam kelas maupun di sekolah menghadapi wali murid dan juga modul di CGP. Yaitu tentang dilema etika. Ada 2 modul itu nanti modul berikutnya sih. Ada dilema etika dan bujukan hati. Nanti ada di situ. Saya udah hafal karena saya kemarin udah ini dulu penggerak wawancara sama saya. Jadi dilema etika itu kita nanti di sekolah di kelas itu dihadapkan oleh sebuah keputusan, membuat keputusan yang tepat, tetapi tidak menyinggung orang lain dan diri kita. Dilema kan dilematis. Etika itu kan etis. Ketiga. Contohnya begini, di kelas itu ada anak orang dari kita, saudara kita lah gitu ya. Saudara kita itu sekolah di sini nilainya kurang bagus, misalnya dalam bentuk menurunkan ranking itu. Tipis misalnya kita saudara itu tipis nilainya mau ranking 1, 2, 3, tetapi di hadapan dengan wali lain. Itu kan dilema etika. Padahal yang ranking 1 itu bukan saudara kita, ya. Itu kita harus membuat keputusan yang tepat. Di situ artinya kita harus objektif atau subjektif. Itu contoh kecil. Ada juga contoh kasus gini, dilema etika itu di sebuah sekolah itu. Misalnya ada anak pejabat lah ya, pejabat membuat kesalahan, ya, pejabat membuat kesalahan, tapi murid kita, itu kan dilema etika. Apakah kita tegakkan aturan dengan yang berlaku, atau kita memberikan sanksi tidak sesuai dengan aturan yang kita buat? Menurut kita gimana Bu Yani? Nah, yang paling tepat aturan dia tegakkan, misalnya satu saudara kita pejabat kalau salah misalnya ya apa? Kita tetapkan aturan yang ada, tapi kita tidak ada ya enggak? Kita takut semua pejabat nggak usah diubah. Itu namanya dilema etika, ada bujukan rahim di situ, ya, bujukan hati. Atau kasus PPDB, nah, misalnya contoh kasus PPDB, kita sering membuat keputusan salah karena bujukan hati, ya. Misalnya PPDB kita menerima murid baru, itu umurnya belum kan, karena ada ini itu akhirnya diterima, ya. Atau juga misalnya aturannya itu di sekolah itu 4 rombel tapi dari 6, 7 itu kan namanya keputusan yang salah. Ya. Hanya dilema etika membuat keputusan yang tepat, ya. Tidak melanggar aturan karena itu nama calon karena melanggar aturan dari yang itu tidak itu melanggar kan. Itulah kita akan meluruskan di situ. Baik Bu Mila, sambutan saya dari Pertama Sekolah untuk CGP. Maju terus, ya, pantang mundur, yaitu kalau saya punya moto begitu, semangat, maju terus, pantang mundur, ya, itu kan kawan begitu, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Mila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan dan arahan bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Baiklah para hadirin, dengan berakhirnya seminar diseminasi budaya positif tadi, maka berakhirlah acara di pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Ke Tanah Abang membeli pensi, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tes satu. Lanjut sesi 2 ya. Tadi sesi pertama itu pemaparan materi untuk calon tunggal Bu Himatul Jamilah. Dari mana? Dari peraturan. Peraturan itu akan menghasilkan hukuman dan tidak akan menimbulkan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Sabaria, guru SDN 0204, rekan sejawat dari Ibu Himatul Jamilah, salah satu calon guru penggerak. Saya ingin mengungkapkan mengenai salah satu kompetensi dari guru penggerak, yaitu mampu mengembangkan dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Selain itu, seorang guru penggerak juga diharapkan mengajak warga sekolah untuk berkiprah dalam organisasi profesi dan mengembangkan diri secara mandiri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar. Ibu Himatul telah mempresentasikan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini, budaya positif hendaknya diterapkan dalam pembiasaan di sekolah. Semoga dengan adanya penjelasan atau seminar pendek dari Ibu Himatul dan rekan-rekan guru dapat menjalankan kegiatan tersebut dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat selalu Bu Mila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.